Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadhil qulubu latasda. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat laksana sebuah besi. Wa in jala'aha qira'atul Qur'an. Yang dapat memperkilat hati yang berkarat laksana besi berkarat itu, wa in jala'aha qira'atul Qur'an. Yang pertama adalah qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa dzikrul maut. Yang kedua, ingat akan kematian. Wa huduru majalisiz zikr. Dan hadir dalam majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Yang pertama, bahwa hati ini bisa berkarat dan dia akan berkilau kembali, tercerahkan. Sangat efektif dari sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, untuk memperkilat, untuk mencerahkan hati agar berkilau kembali, hilang karat-karat yang ada pada hati kita. Yang pertama adalah qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-82, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin wa la yazidul zalimin illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami Allah maksudnya turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran dia akan menjadi syifa, obat, wa rahmah, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ketika hati-hati orang yang beriman berat, terasa timbul banyak karat-karat hati, maka sesuai sabda Rasulullah SAW untuk qiraatul Quran. Dan memang Al-Quran itu salah satu diturunkan Allah, di samping dia sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia, maka Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Turun dengan dibacaan Al-Quran itu rahmat Allah, sehingga dia akan menjadi obat penenang jiwa kita. Dia akan memperkilat hati kita kembali tercerahkan. Wa zikrul maut, dan ingat akan kematian. Orang yang mengingat kematian, dia menyadari hidup di dunia yang sementara kelak akan ada pertanggungjawaban. Apalagi kalau kita mendengar sebuah bait syair lagu, kita akan tergetar hati kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kedinginan. Allah. Ketika sakaratul maut datang, kita ingat satu saat kita tinggalkan dunia ini, akhirnya kita sadar kelak hidup ada pertanggungjawaban. Kita sadar satu saat kita akan tinggalkan dunia yang fana ini, akhirnya bergegas bangkit untuk beramal soleh, maka hati akan terkilaukan kembali. Yang ketiga, wahuduru majalisiz zikr,
hadir dalam majlis-majlis zikir, majlis ilmu yang dengannya, dengan berzikir bersama, dengan majlis ilmu kita mendapatkan, teringatkan kembali, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dengan hadir ke majlis zikir, hadir ke majlis ilmu, maka kebersamaan dalam nuansa silaturahim majlis zikir, majlis ilmu menjadikan turun rahmat Allah. Kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan ilmu, mendapatkan penambahan kualitas keimanan kita, tercerahkanlah kembali. Semoga hati-hati kita yang mudah sekali berkarat laksana besi akan tercerahkan, berkilau kembali, bangkit untuk membaca Al-Quran, mengingat akan satu saat kita mati dan hadir dalam majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Insya Allah akan tercerahkanlah hati kita. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Semoga selalu Allah jaga dan pelihara kita dan tercerahkan selalu hati ini atas bimbingan, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.